Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para penonton yang saya hormati, melalui video YouTube ini, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang masalah aura yang dimiliki oleh setiap manusia. Setiap orang mempunyai aura yang berbeda-beda, dan aura itu berkaitan erat dengan keadaan hati, tentang keadaan keajaiban, kegaiban hati setiap manusia. Dan setiap yang tersembunyi di dalam hati akan terwujud, akan memancar dalam gerak-gerik lahiriahnya. Oleh karena itu, siapa yang mampu mengungkap keadaan hati, mengungkap kegaiban hati setiap manusia, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak mungkin bisa tahu keadaan hati orang lain. Kita tidak akan dapat melihat apa yang terlintas di dalam hati teman kita, meskipun dia adalah sahabat karib kita sendiri. Akan tetapi, sesungguhnya tanpa kita sadari, keadaan hati kita, hati setiap manusia, itu akan terwujud pada gerak-gerik penampilan lahiriahnya. Oleh karena itu, manusia akan tahu aura yang ada dalam diri kita. Oleh karena itu, apabila keadaan hati kita masing-masing mempunyai kelembutan, maka penampilan, gerak-gerik lahiriah kita akan mencerminkan kepada kelembutan. Dan sebaliknya, apabila keadaan hati kita culas, kasar, maka penampilan serta gerak-gerik lahiriah kita pun tidak menyenangkan untuk setiap orang. Dan apa yang disebut aura adalah cerminan hati yang terwujud pada gerak-gerik penampilan lahiriah seseorang. Cerminan hati yang memancar, yang terwujud dalam penampilan dan gerak-gerik lahiriahnya, itulah yang dinamakan aura. Oleh karena itu,
para penonton, para pemirsa, saudara-saudariku yang saya hormati. Apabila kita mampu membentuk hati kita menjadi hati yang jernih, maka pikiran kita pun akan bersih. Setiap langkah kita, penampilan kita, gerak-gerik lahiriah kita akan menjadi baik, dan itu menyenangkan bagi setiap orang. Apabila aura kita jadi cerminan keadaan hati kita yang jernih, keadaan hati kita yang bersih, maka apa yang kita pikirkan akan menjadi jernih bersih pula. Dan setiap langkah penampilan kita, gerak-gerik kita akan menjadi baik dan sangat menyenangkan buat setiap orang. Pada akhirnya, kehidupan kita sangat bermanfaat bagi orang lain. Oleh karena itu, orang yang mengetahui dari gerak-gerik lahiriah orang lain, dari penampilan lahiriahnya, maka inilah orang yang memiliki aura yang baik, aura yang menyenangkan. Orang lain akan menjadi senang. Orang lain akan pingin berteman kepada kita, kepada setiap orang yang memiliki aura baik. Karena dalam penampilan, dari penampilan, gerak-gerik lahiriahnya, cara berpikirnya baik, cara berpikirnya jernih, setiap langkah gerak-geriknya mempesona dan menyenangkan. Maka orang-orang yang beraura seperti ini di dalam kehidupannya penuh bermanfaat untuk setiap umat manusia, bermanfaat untuk orang lain. Karena orang yang memiliki aura seperti ini tentunya akan disenangi, disayangi. Banyak yang mengajak sebagai sahabat dan teman, sehingga aura yang dimilikinya bisa bermanfaat untuk orang lain, untuk dijadikan sebagai motivasi, sebagai cerminan kepada setiap orang yang mengetahui, yang berteman, bersahabat tentunya. Para pemirsa, para penonton yang saya hormati, apabila keadaan hati kita sudah mencerminkan, sudah memancarkan dalam gerak-gerik penampilan kita, apabila penampilan kita, gerak-gerik kita, langkah kita selalu mengarah kepada kebaikan, pikiran kita jernih, akal pikiran kita mengarah kepada kebaikan, itu bertanda kita telah mempunyai aura yang baik. Dan setiap manusia, kawan maupun lawan, akan bersimpati, akan senang apabila berteman dengan kita, dengan orang yang memiliki aura dalam penampilan lahiriahnya, orang yang baik, karena pancaran dari keadaan hatinya yang baik.
Akan tetapi sebaliknya, apabila seseorang, kita sendiri telah mempunyai atau keadaan hati kita kasar, keras, itu akan terwujud dalam penampilan. Gerak-gerik lahiriah kita pun tidak menyenangkan bagi orang lain. Pikiran kita pun tidak ada yang menyukai, karena pikiran kita selalu mengarah ke ketidakbaikan. Maka berbahagialah orang yang memiliki aura baik dalam penampilan, gerak-geriknya baik karena cerminan dari keadaan hatinya yang baik. Maka berbahagialah orang seperti ini, kawan maupun lawan akan berteman dengan dia, menjadi manusia yang bermanfaat, menjadi manusia yang sangat didekati oleh orang lain, dijadikan kawan oleh kawan sendiri maupun oleh lawan. Dan sebaliknya, bagi kita, bagi siapapun saja yang telah memiliki keadaan hatinya keras, kasar, kemudian terpancar, terwujud dalam penampilan lahiriahnya pun juga keras, kasar, penampilannya yang tidak menyenangkan oleh setiap orang, maka orang tersebut adalah sangat menderita di dalam kehidupannya di dunia, dijauhi oleh orang lain. Orang lain tidak suka, tidak senang untuk berkawan dengan dia, karena dalam penampilan gerak-geriknya, pikirannya, langkahnya selalu tidak menyenangkan. Maka tentunya orang seperti ini adalah orang yang sangat rugi, menderita di dalam kehidupan di dunia, karena dijauhi oleh orang lain, karena telah memiliki aura yang tidak bagus, telah memiliki aura yang tidak benar, telah memiliki aura yang tidak jernih dan bersih, karena pancaran keadaan hatinya yang tidak jernih, tidak bersih pula. Para pemirsa yang saya hormati, inilah yang bisa saya sampaikan mengenai aura dari setiap pribadi manusia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah, petunjuk kepada kita, dan menjadikan keadaan hati kita menjadi keadaan hati yang memancarkan aura yang bagus, aura yang menyenangkan, aura yang terwujud, terlihat dalam penampilan gerak-gerik kita. Semoga kita dijadikan oleh Allah, hati kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hati yang memancarkan, yang terwujud dalam penampilan gerak-gerik lahiriah kita, maupun dalam penampilan pikiran kita yang jernih dan menyenangkan. Mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya, walaupun singkat. Mudah-mudahan Allah memberkati, memberikan ilmu bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.